مولاي صل وسلم دائما أبدا. Oke, dasarnya kemudian ini ada dua jenis pengetahuan. Oke, yang pertama adalah knowledge about, yang kedua knowledge of. Pengetahuan diskursif dan pengetahuan intuitif. Pengetahuan diskursif itu ya pengetahuan akal. Kalau pengetahuan akal itu pengetahuan, kalau definisinya Bergson, diperoleh melalui simbol-simbol. Jadi memahami simbol lewat simbol. Itu diskursif. Kenapa begitu? Karena ada jarak. Barang ini namanya handphone, tapi kata-kata handphone kan juga simbol. Jadi untuk memahami ini secara diskursif, kamu butuh simbol. Ayo, kata-kata handphone itu. Berpikir itu kan kategori-kategori kata, kategori-kategori simbol ada di kepalamu semua. Malam ini tidak hujan. Malam itu juga simbolik, hujan itu juga simbolik. Jadi jenis pengetahuan yang berjarak karena dia ada di luar diri. Itu namanya pengetahuan diskursif. Lawannya pengetahuan intuitif. Ini pengetahuan of. Jadi pengetahuan ini sifatnya intuitif, langsung hadir dalam dirimu. Kamu rasakan dan kamu pahami. Jadi teh ini, kamu memahami teh ini sifatnya diskursif. Tapi saya memahaminya intuitif karena saya minum langsung. Maka aku paham teh ini. Kamu kan melihatnya, oh itu teh itu gelasnya besar, mesti lebih awet. Terus paling ya manis. Kemudian dari itu kan kamu menjelaskan di luar dirimu. Kalau saya, karena saya yang punya, terus tak minum, saya rasakan. Itu pengetahuanku tentang teh ini adalah knowledge of. Pengetahuanmu tentang teh, knowledge about. Makanya ini mirip dengan Ghazali waktu ngomong Risalah Laduniyah. Ada ilmu husuli, ada ilmu huduri. Ilmu huduri itu knowledge of ini, ilmu yang hadir dalam dirimu. Kalau knowledge about, misalnya pedas, kamu jelaskan pedas itu apa, dan seterusnya. Tapi knowledge of, untuk ngerti pedas, kamu ambil lombok, terus kamu makan. Oh gini toh pedas itu. Kamu yang hanya kayak tadi ya, berteori tentang pacaran, itu knowledge about. Pengetahuanmu tentang pacaran. Tapi kamu yang sudah punya pacar sendiri, pengetahuanmu tentang pacar itu knowledge of. Jadi ada dua jenis pengetahuan. Yang kedua biasanya dianggap lebih valid. Kalau yang pertama kan hanya katanya dalam tanda petik ya. Tapi yang kedua itu tahu sendiri. Itu mungkin kalau dalam Islam kan ada ainul yakin, ilmul yakin. Kalau ini hakul yakin. Kamu kan hanya mengira-ira bahwa teh ini manis. Kalau saya merasakan sendiri. Kalau saya hakul yakin. Kalau kamu mungkin ainul yakin atau paling tinggi ilmul yakin. Kalau ilmul yakin itu ya kamu nyari indikator-indikator bahwa ini memang manis. Kemarin aku lihat takmirnya beli gula, terus tadi gulanya sudah kelong separuh. Terus itu kan kamu tahu bahwa ini manis dari indikator-indikator. Itu ilmul yakin. Nah, kalau hakul yakin kamu merasakan sendiri. Kalau di Bergson dipilah dua besar, ada knowledge about,
ada knowledge of. Nah, varian dari knowledge of itulah nanti yang disebut intuisi. Intuisi itu saya tidak baca ya, saya kasih ilustrasi biar kamu mudah memahaminya. Misalnya kamu nanti pulang, harusnya kalau jam-jam 10 malam ke atas itu sepi. Tapi begitu kamu keluar nyampe lampu merah, kok rame orang. Begitu kamu mau maju, loh kok banyak orang. Terus, wah bahaya ini. Jangan deket-deket ini aku. Informasi bahwa itu bahaya, jangan deket-deket. Ini kan muncul di kepalamu tanpa kamu sengaja. Tiba-tiba muncul itu. Kamu kan nggak mikir, nggak mengalkulasi, tiba-tiba, wah bahaya ini. Informasi itu datang, itu coraknya namanya intuitif. Dari intuisi. Jadi intuisi itu pengetahuan yang muncul di kepalamu, yang dia lahir tidak secara sengaja. Meskipun itu nanti ada penjelasannya kalau di belakang, tapi pertama-tama dipahami itu dulu. Sama kayak kamu misalnya tiba-tiba perasaanmu ndak enak. Waduh, mau berangkat ngaji tapi rasanya kok ndak enak ya. Mungkin orang menyebutnya firasat. Firasat itu jenis pengetahuan intuitif. Jadi intuisi itu pengetahuan yang muncul dalam dirimu tanpa diupayakan tadi oleh akal, oleh panca indera. Meskipun nanti ada hubungannya. Tapi pertama-tama dipahami itu. Dalam dirimu ada kualitas intuisi itu. Kadang-kadang orang mikirnya kemana, dapatnya apa. Kayak kamu misalnya dompetmu hilang. Tadi naruhnya di mana ya, dicari-cari tidak ketemu-ketemu. Waktu sholat malah ketemu. Wah iya tadi tak taruh di sana. Tadi akalmu jalan, nalarmu jalan. Tadi ada di mana kamu? Tadi habis di sini, di situ. Habis kamu cari sudah tidak ketemu. Tapi begitu kamu sholat tiba-tiba muncul data bahwa iya tadi tak taruh di sana. Semoga tidak hilang kan gitu. Itu pengetahuan intuitif namanya. Jadi dia muncul tidak dalam rangka serius kamu pikir terus muncul, tapi tiba-tiba saja muncul dia. Itu namanya pengetahuan intuitif. Kalau bahasanya Bergson ini kayak insting, tapi sifatnya sadar. Kalau insting itu kan tidak disadari. Kalau intuisi itu kamu sadari. Kalau insting itu kan misalnya kamu yang laki-laki tiba-tiba suka sama perempuan, itu kan insting sifatnya. Kamu tidak pernah belajar bahwa saya laki-laki berarti saya harus suka perempuan, tapi otomatis saja itu insting. Hewan juga punya insting. Di level insting kita sama hewan sama. Nah, kalau intuisi itu kayak insting gini tapi disadari. Beda sama hewan. Kalau hewan kan tidak disadari. Jadi intuisi itu insting yang menjadi sadar. Jadi dia muncul terus kamu sadari, oh iya ya. Berarti di sini ada bahaya ini, aku harus minggir ini. Nah, itu jenis pengetahuan itu intuisi. Saya bilang tadi dunia modern itu agak memandang sebelah mata epistemini. Makanya kamu tidak cerdas ketika berhadapan dengan, kalau orang zaman dulu firasatnya kuat. Makanya ada hadis itu, hati-hati dengan firasatnya orang mukmin. Kenapa? Tembus. Dia bisa membaca yang tidak terbaca. Kalau di Jawa orangnya disebut waskito. Ya. Cuma khazanah-khazanah semacam ini kan banyak hilang hari ini. Kenapa? Ilmumu tidak nyinggung ke sana.
Ilmumu hanya empiris, rasional. Kalau di kampus juga kan tidak laku intuisi. Kalau kamu bolos kuliah, kok nggak masuk kuliah? Kenapa? Perasaan saya tidak enak tadi, Pak. Itu kan tidak laku, dosenmu nggak terima kamu alasannya itu. Saya sudah mau naik motor, tapi kok rasanya ada yang tidak enak perasaan saya, Pak, khawatir saya. Lah itu nggak diterima sama dosenmu. Padahal mungkin yang kayak gini-gini itu firasat beneran. Kadang-kadang kan nanti ada penjelasannya di background di belakang. Kenapa penting ini harus hidup? Ya, karena rasio saja itu susah. Jadi intuisi itu insting yang menjadi sadar. Kalau akal itu urusannya materi, kalau intuisi ini urusannya batin dan kehidupan secara hakiki.